Eh, jadi kalau pertanyaannya apakah demokrasi kita sudah berjalan, maka jawabannya kalau yang dimaksud adalah demokrasi prosedural, maka sudah berjalan sesuai prosedur. Gitu ya. Meskipun akhir-akhir ini prosedurnya mau diganggu nih. Presiden yang dibatasi 2 periode mau jadi 3 periode. Itu kemungkinan gagal, mau diganti dengan penambahan penambahan apa kekuasaan yang sekarang gitu, ditambah waktunya. Nah, tetapi memang secara prosedural kita sudah jalan. Demokrasi elektoral kita sudah jalan. Gitu ya. Ada pilpres, ada pemilu legislatif, ada pemilu pilkada ya, pemilu kepala daerah, pemilihan kepala daerah gitu ya. Bahkan ada di pilkades. Semuanya sudah jalan. Nah, tetapi kalau jawabannya adalah demokrasi substansial, artinya demokrasi substansial itu bukan hanya demokrasi dalam pemilu, tetapi demokrasi sepanjang waktu, gitu ya, sepanjang waktu. Nah, demokrasi elektoral kan itu bentuk demokrasi tidak langsung, bahwa rakyat memberikan kedaulatannya saat pemilu kepada orang-orang yang menjadi wakil mereka, gitu ya. Nah, pada saat sudah terpilih wakilnya, sudah berjalan pemerintahannya, baik itu eksekutif maupun legislatif, nah ternyata dalam praktek pemerintahannya itu bermasalah kalau dilihat dari sisi demokrasi. Misalnya gitu ya. Misalnya aspirasi-aspirasi rakyat tidak didengar, ya kan? Saya pernah nulis di Kompas beberapa tahun lalu, masih adakah wakil rakyat? Judulnya begitu. Masih adakah wakil rakyat? Itu di Kompas 10 atau 15 tahun lalu mungkin itu. Karena sejak lama memang DPR sudah tidak lagi mendengarkan aspirasi rakyat. Yang didengar adalah aspirasi elit, aspirasi oligarki yang didengar, kepentingan mereka sendiri gitu ya. Nah, itulah masalah kita itu adalah mewujudkan demokrasi substansial. Secara substansial, demokrasi kita itu masih cacat. Seperti tadi saya katakan, masih flaw demokrasi seperti ditunjukkan dalam indeks demokrasinya di Economist ya. Bisa Anda cek apakah yang terbaru kita masih flaw demokrasi ataukah sudah naik ke demokrasi terkonsolidasi. Tapi saya kira masih flaw demokrasi gitu. Jadi masalah demokrasi kita ada pada demokrasi substansial. Secara substansi dalam praktek-praktek kenegaraan, suara rakyat, kepentingan rakyat, kebutuhan rakyat itu seringkali diabaikan. Kalah misalnya sama kepentingan kartel, kepentingan pengusaha, ya kan? Nah, elit malah nyinyiri rakyat gitu loh. Loh, kok selama ini ibu-ibu berarti hanya ngurusi minyak goreng katanya gitu. Dan memang tiap hari kita perlu itu, ya kan? Itu bukti bahwa aspirasi rakyat itu diabaikan. Kalah sama kepentingan kartel dalam meraih keuntungan. Gitu ya. Kenapa sehari setelah harga dibebaskan, minyak goreng muncul di semua minimarket, di semua hipermarket, di semua tempat? Karena memang harganya sudah sesuai keinginan mereka. Gitu. Dan itu rakyat diabaikan di situ. Ya. Begitu rakyat mengejar minyak curah hilang. Ya, dengan kabar burung bahwa banyak minyak curah yang kemudian dijadikan minyak bermerek karena harganya yang jauh lebih tinggi. Jadi itu contoh bahwa demokrasi kita itu masih belum memperhatikan kepentingan rakyat. Padahal tujuan demokrasi adalah rakyat bisa hidup sejahtera, makmur, gitu ya. Seluruh kepentingannya tersalurkan. Ini kan tidak tersalurkan, gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Apakah demokrasi kita sudah jalan atau tidak? Secara elektoral, secara prosedural sudah jalan, tetapi secara substansial masih menjadi pertanyaan. Seperti itu.